Pemirsa, sore ini rekayasa arus lalu lintas satu arah diterapkan di kilometer 188 Tol Cikampek Palimanan hingga kilometer 70 Tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan untuk mengantisipasi arus balik yang diperkirakan mulai terjadi malam ini. Arus balik hari ini mulai terjadi pergerakan signifikan dari arah timur. Berdasarkan perhitungan traffic counting di kilometer 188 dan 243 serta Kali Kangkung. Sistem satu arah diterapkan dari kilometer 188 Tol Cikampek Palimanan hingga kilometer 70 Tol Cikampek Utama. Jika kepadatan terus meningkat, sistem satu arah bisa diperpanjang hingga kilometer 47. 3, 2, 1. Lalu apa skema yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus balik Lebaran? Kita sudah tersambung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam, kabarnya baik, salam presisi. Salam presisi, Pak Agus. Bisa dijelaskan Pak, tadi sistem satu arah kan sudah mulai diberlakukan. Pertimbangannya apa Pak, melihat situasi arus lalu lintas yang sudah terjadi di beberapa titik Pak? Baik, tentunya kita harus mendasari daripada proyeksi pada saat arus mudik itu hampir sekitar 2,1 juta yang meninggalkan Jakarta. Maka dari itu kalau ini tidak diurai dari mulai awal, nanti akan terjadi kepadatan di arus puncaknya. Oleh sebab itu, di samping kita merumuskan dan kami diperintahkan untuk mengevaluasi oleh Bapak Kapolri dan stakeholder untuk membuat rumusan yang tepat, kira-kira langkah-langkah strategi apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya tadi siang itu sudah ada kepadatan, sehingga parameter yang ada di jalan tol Cikampek di kilometer 71, radarnya sudah di angka 5.500, sehingga kita lakukan kontraflow baik dari 70 hingga 46 dan 36. Selanjutnya, ketika kita melihat bangkitan arus yang dari timur, hari ini tanggal 3 jam 16, kami membuka one way arah balik sepenggal ya. Tahap pertama dari kilometer 188 sampai 70, ini dikandung maksud untuk menarik bangkitan arus yang dari timur, baik itu dari Pejagan, dari Tegal, supaya segera melaju ke Cikampek. Namun demikian, manakala besok atau hari ini, atau mungkin malam ini, ada bangkitan yang cukup tinggi, kami akan perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari 246 sampai 188. Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang ada di lapangan, bangkitan arusnya seperti apa, sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat, baik menganalisa di non-tol, arteri atau jalan nasional, karena diberlakukan one way, beban di non-tol juga harus kita kelola dengan baik. Kemudian ini kan tentu pertimbangannya ada. Kemudian tadi Anda katakan situasional apakah ini diperpanjang atau tidak. Nah, kalau untuk sampai malam ini Pak, berapa jumlah kendaraan yang memang tercatat kembali menuju ke arah barat dari arah timur Pak? Update daripada traffic counting itu besok kami sampaikan ya. Tetapi hari ini sudah terlihat sore tadi jam 16.15 sudah ada bangkitan arus, sehingga kita lakukan langkah-langkah. Parameter-parameter itulah yang ada di radar dari 5.500 per jam berturut-turut, 6.400 per jam berturut-turut, kita berlakukan kontraflow lajur 1 dan 2. Sambil melihat bangkitan arus yang dari timur. Maka dari itu, supaya tidak terjadi kepadatan di kilometer 70 hingga 36, kami membuka one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 hingga 70. Sehingga ini memperlancar, mempercepat arus yang dari timur menuju ke Jakarta.
Baik, Pak Agus, tentu Anda mendapatkan laporan di titik-titik mana saja yang menjadi pusat kemacetan. Selain di arus tol, Pak, mungkin laporan yang masuk di mana lagi, Pak, yang memang terjadi kemacetan, Pak? Eh, yang paling tepat mungkin bukan kemacetan ya, kepadatan dia, Iya. perlambatan dia. Di daerah jalur puncak, tadi jam 9 sudah kita lakukan one way arah atas. Termasuk juga di jalur Bumi Ayu, Pejagan, termasuk juga jalur Tasik, Garut, Bandung, ini cukup padat. Tetapi di sana sudah kita siapkan anggota pos pengamanan, pos pelayanan, apalagi Bapak Kapolri memerintahkan untuk mempertebal personil, untuk menempatkan kendaraan-kendaraan yang ada di pinggir jalan untuk bisa melancarkan jumlah kendaraan yang melintas di jalur tersebut bisa menjadi lancar. Baik, kalau prediksi Korlantas sendiri, Pak, puncak arus balik mulai dari kapan, Pak? Sampai tanggal berapa? Puncak arus balik yang diprediksikan dengan kita rapat dengan Jasa Marga, Jasa Raja termasuk dengan Kementerian Perhubungan, itu diperkirakan tanggal 6. Oleh sebab itu tanggal 6 itu nanti akan ada blackout dari pemberangkatan arus balik nasional, one way nasional arus balik yang nanti rencana akan dilepas oleh Bapak Kapolri, Pak Menteri Perhubungan dan stakeholder lainnya, dan mungkin para menteri juga mungkin hadir. Maka dari itu dari malam ini, dari sore tadi dan bahkan besok kita akan lakukan one way sepenggal dan bertahap. Mungkin besok pagi kalau memang ada arus cukup tinggi dilihat dari traffic counting, kita akan perpanjang one way lokal tahap kedua dari 426 sampai 188 dan sampai 70. Itu nanti akan kita lihat arus daripada bangkitan itu baru nanti kita lakukan langkah-langkah yang dari awal sudah kami sosialisasikan agar para pemudik bisa memilih hari apa dan jam berapa untuk berangkat. Karena sudah kita memberi fasilitas untuk one way lokal dan one way nasional arus balik yang nanti kita akan buka di tanggal. Artinya informasi ini tentu sudah disosialisasikan, Pak. Kemudian bagaimana para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta bisa mengakses informasi yang memang penting ketika mereka melakukan perjalanan dari kampung halaman mereka, Pak? Betul, kami sudah menyampaikan baik dari media radio, televisi, dan bahkan kami punya call center 110 informasi tentang mudik dan balik, termasuk juga Polantas Menyapa yang berkoordinasi dengan Jasa Marga tentang portal Travoy. Ini bisa diakses menggunakan HP, sehingga tahap demi tahap dari cara bertindak, baik dari kontraflow, one way tahap pertama, one way tahap ketiga, dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, itu sudah ada langkah-langkah strategis untuk mempercepat arus yang dari timur untuk menuju ke Jakarta. Demikian. Baik, terakhir Pak Agus, apa yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh para pemudik, Pak, untuk memperlancar perjalanan mereka untuk kembali ke Jabodetabek? Baik, karena arus balik ini kondisi psikologisnya beda, mungkin dalam posisi capek atau mungkin tergesa-gesa harus kembali, kami mengharapkan konsentrasi tinggi untuk merencanakan perjalanan arus balik. Dan informasi yang cukup menggembirakan, khusus yang dari Bandung, yang biasanya dari Bandung menuju Cikampek itu ketemunya di kilometer 66B, di sana ada tol fungsional Japek 2 Selatan. Jadi dari Sadang, kilometer 76, yang dari Bandung nanti dimasukkan tol fungsional langsung menuju ke arah Cibatu, Bekasi, keluar tolnya di exit 34. Sehingga kawan-kawan yang harus balik dari Bandung tidak harus sampai di Cikampek, tetapi sudah dialihkan ke tol fungsional. Yang paling terpenting adalah patuhi peraturan lalu lintas, jangan tergesa-gesa, nikmati dalam perjalanan sesuai dengan tagline Operasi Ketupat, mudik aman, keluarga nyaman, tentunya mengharapkan selamat sampai tujuan. Baik.
Itu saja menjadi catatan penting bagi para pemudik dan masyarakat secara umum, dan semoga kita harapkan bersama arus balik nanti berjalan aman dan lancar sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Terima kasih Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri, sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Pemirsa, longsor jalur alternatif Cangar Pacet, Mojokerto, Jawa Timur menimpa 2 mobil. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di Newsroom.